Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwah fillah azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu kembali dalam rangka thalibul ilmi. Tidak lupa pula salawat semoga terlimpahkan kepada panutan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat, kemudian umatnya yang senantiasa istiqamah dalam menghidupkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah fillah, kita lanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram. Alhamdulillah sekarang sampai kepada hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8 ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang dulu pernah kita sampaikan sekilas tentang biografi beliau, bahwasanya beliau mempunyai nama Abdurrahman bin Sakhr. Ya, walaupun para ulama berbeda pendapat, ya, kurang lebih sekitar 11 atau 13 perbedaan nama. Tapi yang paling sahih, yang kuat, ya, dirojihkan oleh para ulama, yaitu Abdurrahman bin Sakhr. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini banyak sekali menjadi sasaran fitnah, ya, terutama orang-orang Syiah. Di antara fitnahnya adalah mana mungkin, ya, Abu Hurairah ini bisa meriwayatkan hadis yang lebih banyak, ya, daripada sahabat-sahabat yang lain, padahal beliau cuma berkumpul dengan Rasulullah beberapa tahun saja. Ya, sehingga mereka ingin menjadikan kaum muslimin ragu terhadap kemampuan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kita bisa bayangkan kalau orang sudah meragukan sahabat Abu Hurairah, betapa banyak syariat Allah ini akan hilang. Ya. Hadis-hadis tentang ahkam, hadis-hadis tentang ibadah, ya, tentang muamalah, itu juga banyak diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Lah, kalau sahabat ini sudah tidak diterima, maka otomatis, ya, sekali lagi akan banyak syariat Islam ini hilang. Beliau mempunyai sifat yang mulia, ya, di antaranya adalah iltizam kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah sifat yang harus ada pada setiap muslim, ya. Kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bukti kita mencintai beliau yaitu mengikuti sunnah-sunnah beliau, ya. Dulu pernah kita sampaikan, ya, Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, ya, termasuk kelebihan yang Allah akan berikan kepada orang yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, maka Allah akan jaga, ya, kesehatannya ketika dia di usia tua. Yang umumnya orang-orang sudah mulai lemah, dia karena sering ketika muda dahulu, ya, menerapkan sunnah-sunnah Rasulullah, maka Allah jaga kesehatannya. Beliau juga punya sifat mulia, tidak membeda-bedakan, ya, baik itu nasab, baik itu status dan sebagainya. Ya, ketika dia seorang muslim, maka beliau berperilaku sama antara muslim satu dengan yang lainnya. Dan sekali lagi, ini juga sifat mulia yang perlu kita teladani. Ya, karena kalau seorang mungkin sudah terkenal, ya, dia mungkin akan membeda-bedakan, ya. Ya, bergaul dengan orang-orang yang sekelas saja, ya. Padahal contoh yang paling utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika didatangi seorang, beliau menerimanya. Ya, satu ketika beliau didatangi oleh seorang yang bertanya kepada beliau, ya, maka dijawab oleh beliau, siapapun orang yang datang kepada Nabi, padahal Nabi adalah pemimpin dunia, ya, umat atau manusia yang paling baik, tapi beliau sikap tawadhu'nya muncul dan beliau tidak menolak siapapun. Sekali lagi, ini sifat yang mulia, ya. Tidak menutup kemungkinan, ya, ke depan kita menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah. Ke depan kita menjadi orang-orang yang mungkin dikenal, ya. Jangan lupakan sifat tawadhu ini sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahuru ina'i ahadikum. Sucinya ina bejana atau wadah
ahadikum salah seorang di antara kalian idza apabila walagha menjilat fihi padanya al-kalbu anjing. Jadi sucinya wadah salah seorang di antara kalian apabila dijilat anjing. Apa kata Nabi? An yaghsilaha sab'a marrat. Hendaklah dia mencucinya tujuh kali. Ulahunna, yang pertama biturab, dengan turab ya. Turab ini bukan pasir ya. Lebih pasnya adalah tanah yang mempunyai debu ya. Atau sebagian ulama memberikan takrif sesuatu yang lembut yang berada di atas bumi ya. Berarti tanah yang mempunyai debu. Adapun pasir saja yang tidak berdebu, ini tidak termasuk turab ya. Nabi kita Adam alaihissalam ya diciptakan dari apa? Turab ya. Sebagian diterjemahkan tanah liat ya. Tanah liat itu kalau kering ya dia ditepuk kan berdebu ya. Maka tanah yang dimaksud di sini adalah tanah yang mengandung debu. Termasuk tanah seperti inilah yang sah atau boleh digunakan untuk bertayamum ya. Yang pertama dengan dengan turab, dengan tanah. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadirin rahimakumullah, ini termasuk wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena anjing itu termasuk binatang yang najis. Ya, anjing termasuk liurnya itu ya mengandung bahaya yang luar biasa. Ya, maka bagaimana cara mensucikannya? Ya Allah berikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada umatnya. Yaitu caranya gimana? Dibasuh atau dicuci dengan 7 kali cucian. Yang pertama dengan turab atau dengan tanah. Ya, nanti akan dijelaskan di keterangannya. Ya, jadi air antum campur dengan tanah boleh. Ya, atau tanah antum gerujuk dengan air. Ya, dijadikan satu. Ya, kemudian dioleskan di tempat yang terkena najis, terkena jilatan anjing ya. Itu di yang pertama. Walaupun nanti ada riwayat yang lain ya di akhir atau di salah satu di antara ketujuh tadi ya. Tapi kata para ulama yang lebih membersihkan itu di pertama kali ya. Jadi ini bejana semisal ya. Nah, ada anjing yang minum dari sini atau menjilat bejana tadi, maka apa caranya? Dibuang dulu airnya, kemudian tanah tadi dioleskan ya. Tanah yang bercampur dengan air kita oles, kosok-kosokkan gini. Oke. Ya. Kemudian apa? Kita siram ya. Berapa kali? 7 atau 6 kali? 6 kali ya. Karena yang pertama 7 kali siraman, yang pertama bercampur dengan air bercampur dengan tanah ya. Baru setelah kita gosok-gosok kita siram 6 kali ya, sambil kita gosok selesai sudah ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi lafdzin lahu, dan dalam riwayat masih dalam Imam Muslim, fal yuriqhu, hendaklah dia menumpahkan ya. Bejana tadi ketika ada air ditumpahkan sudah ya, tidak boleh dikonsumsi ya. Karena air liur anjing adalah termasuk najis. Dan dalam mazhab Syafi'i termasuk najis mughalladhah ya, najis yang besar. Hadirin rahimakumullah, najis itu dibagi menjadi 3 ya. Pertama najis yang khafifah ya, najis yang ringan. Contohnya apa? Air kencing bayi laki-laki ya. Kemudian najis yang mutawasid, yang pertengahan. Contohnya apa? Ya, kencing ya, BAB ya. Kemudian najis yang mughalladhah, yang besar, yaitu apa? Najis dari jilatan anjing atau air liur anjing. Walid Tirmidzi, dan ada pun riwayat Tirmidzi ada kata-kata ukhrahunna, yang terakhir dengan tanah, atau ulahunna, yang pertama. Nah, ini ada syak, ada ragu dari perawi. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, hadirin rahimakumullah. Yang pertama, dalam kitab Tauhidul Ahkam ya, ma yukhadhu minal hadis ya, apa yang bisa kita ambil dari hadis. Yang pertama, najasatul kalb, najisnya anjing.
Wa kadzalika jami'u ajza'i badanihi najisah, dan begitu pula semua anggota badan anjing tadi najis. Ya, dan ini termasuk jumhur ulama yang mengatakan seperti itu. Ya. Jadi jumhur ulama mengatakan anjing semua bagiannya najis. Ya, bahkan nanti kita sebutkan ya dalam mazhab Syafi'i cara membersihkannya dengan 7 kali cucian, satunya dengan tanah. Ya, walaupun ngapunten ya, kita nyenggol punggungnya semisal atau nyenggol ekornya, ya berbeda dengan mazhab Imam Malik dan Abu Dawud. Ya. Beliau mengatakan yang najis itu adalah mulutnya dan liurnya saja. Ya, adapun yang lainnya tidak najis. Ya, semisal mungkin di daerah yang banyak anjingnya, ya kita disenggol sama anjing semisal, entah diajak kenalan atau apa itu, senggol itu loh. Lah, kita pakai mazhabnya Imam Malik, selama dia tidak mencium kita atau tidak menjilat kita, maka ini tidak najis. Ya, bisa dipahami. Wa jami'u fadlatihi najisah, dan begitu pula semua kotorannya juga najis. Ya, jadi faedah pertama, anjing semua bagiannya najis, dan apa yang keluar berupa kotoran maka itu juga najis. Faedah yang kedua, anna najasatahu najasatun mughalladatun. Ya, najisnya anjing tadi merupakan najis mughalladah. Ya, najis yang besar, ya berat. Para ulama mengapa mengatakan najis yang sangat berat? Karena melihat dari cara mensucikannya. Ya, kalau najis ringan ya cukup dipercikan air saja, ya itu ringan. Ya, kalau najis pertengahan ya cukup dibersihkan sampai hilang najisnya. Ya, bahkan kemarin kita bahas tentang istinja, ya boleh istinja dengan batu. Ya, 3 batu sudah cukup. Ya. Adapun najis mughalladah, cara mensucikannya itu dengan 7 cucian. Ada sebuah riwayat yang masih diperselisihkan sahih dan dhaifnya. Ya, Rasulullah meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah bersuci. Ya, awalnya Allah perintahkan 7 kali cucian. Ya, maka mungkin Rasulullah merasa, wah nanti kalau dipraktekkan kepada umat saya merasa keberatan. Ya, akhirnya diringankan sampai 3 kali. Ya. Fahiya aghladun najasat. Ya. Maka tadi ya, najisnya anjing tadi termasuk najis yang paling besar, yang paling berat. Faedah yang ketiga, annahu la yakfi li izalati najasatihi, bahwasanya tidak cukup ya, hanya menghilangkan najisnya saja, wa taharati minha, dan membersihkannya saja. Ya. Jenengan punya wipol semisal atau Baiklin semisal, ya, ada bejana terkena jilatan anjing, ya, kita bersihkan, tidak cukup. Ya. Melainkan apa? Illas abu ghusalat, kecuali dengan 7 kali basuhan, ya, dan satunya dengan tanah. Ya, nanti dijelaskan kenapa kok harus seperti itu. Walaupun ada sebagian ulama ya membolehkan menggunakan sabun, membolehkan menggunakan cairan-cairan yang bisa menghilangkan kotoran. Ya. Faedah yang keempat, annahu idza walagha fil ina, apabila anjing tadi menjilat bejana, fala yakfi mu'alajatu su'rihi bitadhir, maka tidaklah cukup menghilangkan jilatannya hanya dengan membersihkan saja, balla budda min iraqatihi, ya, bahkan harus kita tumpahkan airnya. Kalau bejana tadi ada airnya. Summa ghuslul ina ba'dahu saban ihdahu nabit torab, ya, setelah kita tumpahkan airnya maka kita basuh dengan 7 kali basuhan, salah satunya dengan tanah. Ya, ini menguatkan faedah yang ketiga tadi. Kemudian yang kelima, idza walagha qauluhu, ya, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza walagha, apabila anjing tadi menjilat, kharaja bihi, mengecualikan ma idza kana ma tanawaluhu bilisanihi jamidan, ya, apabila anjing tadi menjilat benda yang jamid, yang bukan cair, ya, benda
padat, ya. Jadi gini maksudnya, ada bejana, ya. Anjing tadi menjulurkan ke dalamnya saja, ya. Ternyata lidahnya menyentuh bejana, tidak menyentuh air. Maka yang wajib bagi kita membuang airnya juga, ya. Nanti diterangkan ya, najisnya anjing itu bahaya karena di sana banyak mikrobat atau bakteri-bakteri yang bisa menyebar, ya. Tapi kalau benda padat tidak perlu kita hancurkan atau kita tumpahkan, ya. Dalam mazhab Syafi'i cukup dengan 7 kali basuhan, satunya dengan tanah. Li'anal wajibah, karena yang wajib ilqa'u ma asabahul kalb bifamihi, membuang ya apa yang terkena jilatan anjing tadi, ya, lewat mulutnya, ya. Wala yajibu ghusl ina illa ma'ar rutubah, dan tidak wajib membasuh atau mencuci bejana kecuali dalam keadaan basah, ya. Hadirin rahimakumullah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ya, beliau mengatakan tentang masalah ini, ya, jami'u a'dha'il kalbi yaduhu au dhanabuhu au rijluhu au ay syai'in au ay 'adhin idza waqa'a fil ina husila sab'a marat. Semua anggota dari anjing tadi, ya, entah itu tangannya, entah itu ekornya, entah itu kakinya, atau semua bagian anggota tubuhnya yang lain, apabila menyentuh bejana, perhatikan di sini, maka dicuci 7 cucian. Ya, ini mazhab Imam Syafi'i. Kalau mazhab Imam Malik gimana? Ya, dilihat dulu apa yang menyentuh, gitu loh. Kalau mulut sama mulutnya menyentuh, maka dicuci dengan 7 kali cucian, ya, kemudian satunya dengan tanah, ya. Tapi kalau ingin menyentuh ekornya atau kakinya, lah tidak perlu dicuci sampai 7 kali cucian. Ba'da ihraqi ma fihi, setelah menumpahkan apa yang ada di dalamnya. Kalau dalamnya ada cairan, maka ditumpahkan. Kemudian faedah selanjutnya, wujub isti'mali turab. Perhatikan di sini, wajib menggunakan tanah. Wajib menggunakan tanah marratan wahidan minal ghasalat, ya, sekali, ya, daripada 7 kali cucian tadi. Ya, perhatikan di sini, wajib menggunakan tanah. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan menggunakan tanah tidak wajib. Yang wajib adalah 7 kali cucian, ya. Berarti ketika tidak menemukan tanah, ya cukup 7 kali cucian. Tapi menurut pengarang kitab, ya, wajib kita menggunakan tanah, ya, ketika membersihkan jilatan anjing. Wal afdal an takuna ma'al ula, dan yang utama tanah tadi kita gunakan pada yang pertama kali cucian, ya, seperti kita sebutkan di awal tadi. Liya'tiyal ma'u ba'dahu, kemudian setelah itu kita basuh dengan air. Faedah yang ketujuh, ta'ayyunut turab, keharusan menggunakan tanah. Ya, perhatikan di sini. Kenapa kok kita diharuskan menggunakan tanah? Ya, karena para ulama memahami ini adalah ta'abudi. Ya, ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, namanya ta'abud itu tujuannya untuk beribadah. Allah perintahkan seperti itu, ya sudah kita lakukan seperti itu, ya, tidak perlu kita otak-atik dan sebagainya, ya. Allah perintahkan kita istinja dengan 3 batu, ya sudah dengan tiga batu, ya. Allah perintahkan A, maka sudah kita melakukan ini ta'abud. Walaupun ada sebagian ulama yang mereka membahas tentang masalah najasah itu melihat dari ainun najasah, melihat dari jenis atau najisnya. Kalau dia sudah hilang bersih maka cukup, entah dengan tisu, entah dengan sabun, entah dengan apa. Yang jelas ketika najisnya hilang maka sudah cukup, ya. Sebagian ulama melihat dalam bentuk ta'abud ini sebagai bentuk ibadah, karena Rasulullah perintahkan 7 kali, satunya dengan tanah, maka ini saya lakukan sebagai bentuk ibadah, ya. Bisa dipahami, ya. Nanti kalau ada perbedaan di kalangan ulama, loh kok itu boleh pakai sabun, boleh pakai wisok, wipol dan sebagainya. Lah berarti beliau memahami ainun najasahnya, ya, najisnya hilang atau tidak, ya. Tapi bagi mereka yang menggunakan 7 kali basuhan, berarti itu adalah ta'abud. Fala yajuzu ghairuhu minal muzilat wal mutahhirat,
maka tidak boleh ya menggunakan penghilang, pembersih ya kecuali dengan tanah. Ya. Li umurin ya, karena beberapa perkara. Perhatikan di sini ya. Beliau memilih harus menggunakan tanah. Ya, tidak boleh diganti dengan yang lainnya. Alasan pertama, yahsulu biturab minal inqa'i ma la yahsulu bi ghairihi. Dalam membersihkan ya, tingkat kebersihannya itu lebih bersih dengan tanah, yang mana tidak bisa dilakukan dengan pembersih yang lain. Alasan yang kedua, dhahara fil buhuthil ilmiyah. Ya, nampak pada pembahasan ilmiah ya, penelitian ilmiah, annahu yahsulu minat turabi khasatan inqa'un li hadhihi najasah. Bahwasanya dengan tanah ya, hanya dengan tanah itu kebersihan, membersihkan najis jilatan anjing itu bisa sempurna. Ya, ini penelitian ya. Kalau untuk yang lainnya kayak sabun dan sebagainya, tidak bisa dilakukan kecuali dengan tanah. Ya bisa membersihkan ya, tapi tidak sempurna ya, kecuali dengan tanah. Nah, ini bukti bahwasanya apa yang datang dari Rasulullah adalah wahyu. Ya, maka beliau melanjutkan la yahsulu min ghairihi, yang mana hasilnya tidak bisa dicapai dengan selain tanah. Wa hadhi ihdal mu'jizat al-ilmiyah li hadhi syariah al-muhammadiyah. Kata beliau, inilah salah satu mukjizat ilmiah daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka alasan yang kedua kenapa kita tidak pakai pembersih? Ya, satu ya karena apa? Dengan tanah lebih bisa membersihkan. Yang kedua, penelitian ilmiah membuktikan ya bahwasanya tidak ada yang bisa menandingi dalam membersihkan lidah atau jilatan apa? Anjing kecuali tanah. Ya, ini keistimewaan daripada tanah tadi. Allati la yantiqu sahibuha 'anil hawa, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dengan hawa nafsu, in huwa illa wahyu yuha, melainkan adalah wahyu yang diwahyukan. Alasan ketiga, anna turaba, bahwasanya tanah huwa mauridun nas fil hadis. Ya. Itu adalah yang disebutkan di dalam nas, dalam hadis tadi. Ya, di sana tidak disebutkan kata-kata lain kecuali itu turab. Ya, maka seorang muslim harus menerimanya. Sebagian Allah perintahkan dalam Al-Quran, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin. Ayo. Guyu. Apa? Yang keras. Idza qadallahu wa rasuluhu min amrihi. Surat apa itu? Ada yang tahu surat apa? Ya, wa makana lil mu'minin wala mu'minatin, tidak pantas bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan satu perkara, satu perintah, an yakuna lahumul khiyaratu min amri. Ada pilihan yang lain. Ya, saya tak milih ini dulu. Ya, padahal Allah sudah jelas memerintahkan seperti ini. Rasulullah memerintahkan dengan tanah. Maka sebagai adab kita terhadap perintah Nabi, maka kita menggunakan tanah. Ya. Fal wajib at-taqayyud bin nas, kata beliau, maka yang wajib adalah ittiba'un nas, mengikuti nas atau hadis. Ini sikap seorang muslim. Walau qama ghairuhu maqamahu laja'a nassun yashmaluhu. Sekiranya ada benda selain tanah yang bisa menggantikan untuk mensucikan jilatan anjing tadi, maka akan datang nas untuk menyebutkannya, menyempurnakannya. Ya. Kenapa alasannya? Kata beliau, Allah berfirman, wa ma kana rabbuka nasiya, dan Rabb kamu tidaklah lupa. Tidak ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tidak ada yang dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi ketika Allah menyebutkan lewat lisan nabinya tanah yang digunakan untuk mensucikan dari jilatan anjing, maka kita sami'na wa ata'na. Ya, itu tiga alasan yang diungkapkan oleh beliau. Ya, jadi pilih tanah atau wipol? Pilih tanah ya. Tapi tanah tok tidak cukup loh ya. Muam kucok-kucok ini ya tidak akan hilang ya. Harus dengan air. Ya. Dan konon pernah di mikroskop juga ya. Ya, jadi hasil jilatan anjing tadi
Ya, ketika dibasuh 7 kali, yang pertama dengan tanah, ya itu bakterinya langsung luntur semuanya. Ya, ibarat daun-daun yang sudah layak gugur berguguran. Ya, luar biasa ini. Ini mukjizat ilmiah. Kemudian faedah yang ke-8, isti'malut turab, menggunakan tanah, ya juzu boleh. An yutrahal ma'u ala turab awit turabu alal ma'. Nah, ini kita sebutkan tadi. Cara menggunakan tanah itu adalah apa? Air kita masukkan ke tanah, atau sebaliknya, tanah kita masukkan ke dalam air. Ya, sama saja ya. Yang penting itu di pertama. Au yu'khadu turabul mukhtalatu bil ma', atau boleh kita mengambil tanah yang bercampur dengan air. Ya, boleh. Ya, ada 3 cara ya. Air kita campur dengan tanah, ya, atau tanah kita masukkan ke dalam air, atau kita ambil tanah yang bercampur dengan air. Nah, itu boleh. Fayusalu bihil mahal, kemudian ya tempat yang terkena jilatan tadi dibasuh. Amma adapun mashu maudhi'in najasah biturab fala yujzi. Adapun cuman membasuh atau mengusap tempat yang terkena najis tadi dengan tanah saja, maka itu tidaklah cukup. Ya, berarti 2 ya. Kenapa beliau menyebutkan seperti ini? Karena ada perbedaan di kalangan para ulama mazhab. Ya, tadi kita sebutkan di awal. Ya, mazhab Abu Hanifah mengatakan yang wajib itu adalah 7 kali cuciannya dengan air. Adapun tanah tidak wajib. Ya, tapi dalam mazhab Syafi'i wajib menggunakan tanah, dan ini yang dikuatkan oleh penulis pengarang kitab Tawdihul Ahkam. Faedah yang ke-9, sabata tibbiyan, ya telah ditetapkan secara medis, waktu syifa bil alatil mukabbirah, dan ditemukan ya, dengan alat-alat pembesar ya, kayak mikroskop, kemudian ya, alat-alat yang bisa melihat bakteri-bakteri yang sangat kecil. Wal majahiril hadithiyah, ya, majahir juga termasuk alat pembesar modern. An-nafilu abil kalb, bahwasanya pada ludahnya anjing mikrobat. Ya, ini tulisan mikrobat. Mikrobat ya. Apa mikrobat? Bakteri-bakteri. Wa amradhan fattakah, dan penyakit-penyakit yang berbahaya. Ya, dan medis mengakui ya, air liur anjing itu selain mengandung banyak bakteri, juga mengandung banyak penyakit. Ya, maka ini salah satu hikmah kenapa kita dilarang memeliharaan anjing, bahkan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memelihara anjing sehari itu pahalanya berkurang ya 1 kirot ya, 1 gunung ya. Ya, kalau tahajudnya mempeng ya sedekah pateng ya ndak apa-apa ya. Ya, itu kalau merasa kelegean pahala ya. Ya silakan ngopaini anjing sana ya. Ya, tapi kalau memelihara ada tujuannya, ada hajahnya, maka boleh sebagian ulama ya. Seperti untuk menjaga peternakan ya. Kemudian untuk berburu, maka ini dikecualikan ya. La yuzilu hal ma'u wahdah, yang mana bakteri-bakteri mikrobat tadi tidak akan bisa hilang hanya dengan air ya. Malam yasta'mil ma'ahu turab khosah ya, selama tidak menggunakan tanah. Jadi tanah tok juga tidak cukup, air tok juga tidak cukup. Harus dengan kedua-duanya baru bisa membersihkan semua penyakit yang ada di di jilatan anjing tadi. Fasubhanal alimil khabir, maka maha suci al alim yang maha mengetahui, al khabir dan yang maha mampu. Faedah yang ke-10, zahirul hadis, zahirnya hadis, annahu amun fi jami'il kilab, itu mencakup semua anjing. Perhatikan di sini para ulama melihat zahirnya hadis, berarti anjing yang dipelihara, anjing yang dijadikan penjaga, anjing yang digunakan untuk berburu, ya itu sama saja semuanya. Hukumnya sama. Ini zahirnya hadis. Ya, maka ketika ada jilatan, walaupun itu dari anjing yang dipelihara atau anjing yang dijadikan pemburu, maka tetap cara mensucikannya 7 kali cucian yang satu dengan tanah. Wa huwa qaul jumhur. Inilah perkataan mayoritas ulama.
Walakin dan akan tetapi qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan berpendapat innal kalbal ma'dzun, adapun anjing yang diizinkan ya atau yang dikecualikan ya fihi padanya lis-saidi wal harth, anjing yang digunakan untuk berburu dan anjing yang digunakan untuk menjaga ternak ya. Wal masyiyah, dan anjing peliharaan. Mustatsnan min hadzal umum, ya dikecualikan dari keumuman ini. Maksudnya apa? Hadanakumullah, kalau anjing itu dilatih untuk berburu, anjing itu dipelihara untuk menjaga peternakan, maka ketika dia menjilat tidak perlu mengusap 7 kali mencuci 7 kali cucian. Ini dikecualikan. Ya, berarti anjing apa yang harus dibasuh dengan 7 kali basuhan, satunya dengan tanah? Ya mungkin anjing-anjing liar itu ya, anjing-anjing yang tidak dijadikan sebagai penjaga atau tidak dilatih untuk berburu. Kata beliau, wadzalika binaan ala qaidati samahati syariah, ya, itu dibangun berdasarkan kaidah keluasan syariat, wa yusriha, dan kemudahan syariat. Ya, syariat Islam ini mudah, ya, tidak rumit dan tidak berat. Ya. Kaidah yang mengatakan seperti itu adalah fal masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Maksudnya apa? Ketika kita mendapatkan kesulitan dalam menjalankan perintah Allah, maka di sana ada keringanan. Contohnya apa? Orang sholat wajib berdiri karena berdiri adalah rukun. Ya. Tapi karena dia sakit, semisal berdiri sejenak saja dia sudah pusing gliyeng, ya, kemudian bisa pingsan lah. Maka ini masyaqqah, kesulitan kalau dia terus melakukan berdiri. Maka mendatangkan kemudahan. Boleh dia duduk. Ya. Ketika seorang berwudu dan pas waktu itu sakit, ya, dikhawatirkan sakitnya tambah parah. Ini masyaqqah, kesulitan. Maka tajlibut taisir, ya, mendatangkan kemudahan. Boleh dengan tayamum. Ya. Faedah yang ke-11, alhaqa ashabuna bil kalbi al khinzira fi ghaladi najasatihi. Alhaqa ashabuna, ya, para sahabat-sahabat kami, ini istilah madhab, ya. Para sahabat-sahabat yang semadhab dengan kami itu berpendapat atau menyamakan anjing dengan babi dalam beratnya najis. Ya, jadi najis anjing najisnya babi sama dengan najisnya anjing. Maka cara mensucikannya juga sama. Ya, kalau babi itu nyium atau jilat? Ya? Mungkin nyium ya, karena hidungnya terlalu panjang dan lidahnya pendek. Ya. Maka sebagian dari sahabat kami menganggap babi itu sama dengan anjing. Wa hukmu ghusliha bi ghusli najasatihi kama tughsalu najasatul kalb, dan hukum mencucinya, ya, mencuci najisnya tadi sebagaimana sama dengan mencuci najisnya jilatan anjing. Berarti berapa? 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Walakin khalafahum aktsarul ulama. Tapi pendapat ini diselisih oleh mayoritas ulama. Falam yaj'alu hukma najasatihi ka najasatil kalab. Para ulama mayoritas tidak menyamakan najisnya babi seperti najisnya anjing. Mereka membedakannya, walaupun dalam mazhab Syafi'i dua-duanya adalah binatang yang najis. Ya, baik ketika hidup maupun ketika meninggal dunia atau ketika jadi bangkai. Ya, nyentuhnya berarti dia terkena najis, maka harus dibersihkan. Ya. Fil husli sab'an, ya, dengan cara mencuci 7 kali, wa tartib dan berurutan. Alasannya kenapa para ulama menyelisihi pendapat tadi? Ikhtisaran ala mauridin nas, ya, mencukupkan atau membatasi sesuai dengan apa yang ada pada nas. Ya. Nas menunjukkan apa? Anjing saja kan? Ada nas yang menunjukkan babi. Ada riwayat yang menunjukkan bahwasanya ketika babi meminum satu bejana atau menjilat, maka dibasuh dengan 7 kali basuhan, satunya dengan tanah. Tidak ditemukan. Ya, maka ini salah satu bentuk apa? Sami'na wa ta'na terhadap perintah Allah dan
Rasulnya. Kalau hadis menyebutkan anjing saja sudah anjing sudah, tidak usah dimasukkan yang lainnya. Li'annal illah, karena sebab fi ghaladhi najasatil kalb ghairu zahirah, karena sebab kenapa najisnya jilatan anjing itu termasuk najis yang berat, itu ilahnya tidak nampak, ya, artinya tidak jelas ilahnya. Apa sebabnya? Ya, tadi di awal kita sebutkan kenapa para ulama mengatakan jilatan anjing itu sebagai najis yang besar, karena mereka melihat dari cara mensucikannya, maka mereka mengatakan ini najis yang besar. Tapi sebab awalnya, sebab sesungguhnya, ya tidak ada yang tahu. Ya, maka kembali kepada nas itu lebih selamat. Yang terakhir, qala fi syarhil muhadzab, Al-Imam Nawawi mengatakan, berkomentar dalam buku beliau Syarah Muhadzab, ya, Majmu' Syarah Muhadzab. Ini beberapa jilid, mungkin ada sekitar 8 atau 7 jilid, ya, Syarah Muhadzab tulisan Imam Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan la yajibu tasbi' min najasatil khinzir, tidak wajib mencuci 7 kali, ya, ketika terkena najisnya babi, ya. Berarti apa? Tidak sama dengan kan anjing, ya. Wa huwa rajih, kata beliau, inilah yang lebih rajih atau lebih kuat. Min haitsu dalil, dari segi dalil. Kenapa? Karena tidak ada riwayat yang menyatakan jilatan babi harus dibersihkan sebagaimana anjing. Wa huwal mukhtar li'anna al-asla adamul wujubi hatta yarida syark. Inilah yang dipilih karena pada awalnya, ya, atau hukum aslinya adalah tidak ada kewajiban sampai datangnya dalil, ya. Sebagai penutup, ya teman-teman sekalian, para ulama, ya, termasuk Imam Nawawi, mereka mencukupkan dengan dalil, ya, dan ini mayoritas para ulama juga seperti itu, ya. Mereka berpendapat dengan dalil, dan ini juga satu hal yang harus kita contoh juga, ya. Kalau hal itu terkait dengan ubudiyah, ya, terkait dengan tata cara ibadah, maka kita tawakuf, ya. Kita berhenti kecuali dengan adanya dalil. Kita tidak akan mengamalkan kecuali dengan adanya dalil. Ya, wallahu taala alam. Ya, mungkin ada yang ditanyakan atau kurang paham. Tafadhol. Barakallahu fikum Ustaz. Ini ada pertanyaan dari netizen. Saya pernah dengar hadis, celakalah budak dinar, dirham, dan budak dunia. Apa standar orang bisa disebut sebagai budak dunia? Barakallahu fikum. Barakallah. Ya. Yang disebutkan di dalam riwayat itu adalah bukan budak dunia, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdud dinar, celakalah hamba dinar. Ta'isa abdud dirham. Ini di Kitabul Jami' ada loh, ya. Terusannya apa? Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, celakalah hamba dinar dan dirham. Terus wal qatifah wal makhisah. Ya. Ya. Qatifah sama makhisah ini terkait dengan pakaian. Ya. Jadi ini isyarat, ya, hamba dunia, ya. Tadi pertanyaannya, standarnya seorang menjadi hamba dunia itu apa? Ya disebutkan tadi, ya. Ta'isa abdud dinar. Rasulullah menggunakan kata-kata hamba, budak. Yang namanya budak itu pokok ngikut, ya. Tujuan satu-satunya adalah tunduk dan patuh kepada tuannya. Maka abdud dinar adalah hamba dinar, ya. Orientasi hidupnya adalah untuk mencari harta, ya, tujuannya untuk mencari harta sampai melalaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kalau ada orang seperti ini lupa kepada Allah, kemudian dia lebih memilih kepada harta, maka berarti termasuk hamba harta, atau dengan kata lain dia hamba dunia. Dan selanjutnya disebutkan lagi oleh Nabi cirinya, in u'tiya radiya, jika dia diberi dia ridho, senang, lapang hatinya, ya. Wa in fa illam yuqa sakhit, atau
lam yardo. Ya, dalam riwayat lain lam yardo, dalam riwayat lain sakhito. Ya. Dia tidak ridho. Jika tidak diberi dia tidak ridho, atau dia marah. Kalau dia diberi kenikmatan oleh Allah atau diberikan sesuatu yang menyenangkan hatinya berupa urusan dunia, maka dia senang. Ya, lapang hatinya. Ya, longgar di hidupnya. Ya, dia merasa, wah, alhamdulillah saya sudah dapat kenikmatan. Ya. Tapi ketika tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia merasa sesak hatinya. Ya, tidak ridho dengan ketentuan Allah. Bahkan mengatakan, "Oh, Allah meninggalkan saya. Oh, Allah menghinakan saya. Allah menghinakan saya." Lah, inilah abdud dunia, inilah hamba dunia. Jadi standarnya apa? Standarnya ketika dunia itu menjadi orientasi utama dalam hidup dia. Ya, kalau istilah kita mungkin banting tulang untuk urusan dunia, ya. Siang untuk malam, malam untuk siang untuk dunia. Ya. Yang benar gimana? Alhamdulillah. Yang benar adalah mencari dunia untuk memudahkan kita mendapatkan akhirat. Ya, boleh kaya silahkan. Ya, sekaya-kayanya boleh. Ya, tapi jangan sampai melupakan akhirat. Justru tambah kaya, tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya juga ketika Allah uji kita dengan kemiskinan, maka jangan jauh dari Allah. Ya, harusnya kita lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dua-duanya sama. Ya. Kemiskinan, kekayaan, kelapangan, kesempitan, kematian, kehidupan itu adalah dua-duanya ujian dari Allah. Kata Allah, wa balawnahum bil hasanati was sayyiat. Kami uji mereka dengan kebaikan-kebaikan, was sayyiat, dan keburukan-keburukan. Tujuannya satu, apa? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin kalau kita ditanya pilih mana, diuji dengan kekayaan atau kemiskinan? Kalau kekayaan konsekuensinya seperti korun, kira-kira mau enggak? Wow, rugi dunia akhirat itu ya. Dunia sudah ditenggelamkan oleh Allah, diadab Allah, di akhirat masya Allah kekal di neraka. Ya, pilih miskin berarti. Seperti Abdurrahman bin Auf, ya. Abdurrahman bin kaya, tapi beliau sudah orientasinya akhirat nih. Nah, contohlah Abdurrahman bin Auf, ya, beliau kaya raya, ya, tapi berorientasi kepada akhirat. Dan hampir mayoritas sahabat seperti itu. Ya, khususnya ketika menjelang Ramadan, kebiasaan para sahabat, ya, sebelum masuk bulan Ramadan mereka bekerja mencari uang. Ketika selesai, ya, masuk bulan Ramadan mereka off sudah, fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bekerja untuk akhirat. Tapi abdud dunia, dia bekerja untuk dunia. Sehingga ketika mendapatkan dunia, kelihatan sekali dia diperbudak. Misalkan apa? Tidurnya tidak tenang, ya, saya sudah mengumpulkan harta banyak, nanti kalau dicuri gimana ya? Akhirnya nyewa bodyguard, nyewa satpam. Itu pun kadang ragu, jangan-jangan saya dikhianati sama bodyguardnya. Terus ya dia akan terikat dengan dunia tadi. Dan ini hukuman dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang bergantung kepada dunia. Wallahu taala alam. Mungkin yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi dikatakan bahwasanya sebagai seorang muslim kita tawakuf di atas dalil. Kemudian dari nas yang ada pada hadis tersebut dikatakan apabila anjing itu menjilat sebuah bejana. Jadi di teks tersebut dijelaskan bahwasanya menjilat bejana. Kemudian bagaimana kalau menjilat kepada selainnya, mungkin kaki atau yang lain? Jazakallah khairan. Jazakallah khairan, insyaallah. Ya, di dalam hadis tadi disebutkan adalah bejana. Ya, berarti bagaimana hukumnya ketika jilatan anjing itu mengenai selain bejana? Nah, ini terjadi juga khilafiyah di kalangan para ulama. Ya, para ulama yang mereka menganggap ta'abudiyah, ya, beribadah kepada Allah. Oh, mereka melihat dari sisi jilatan anjing. Jadi segala sesuatu yang dijilat anjing, cara membersihkannya 7 kali cucian, satunya dengan tanah. Ya, sebagian ulama lagi memahami, ya, tadi, ya, karena nas menunjukkan hanya bejana, maka ketika anjing tadi menjilat selain bejana, maka tidak perlu dicuci sebanyak 7 kali cucian. Nah, ini masuk khilafiyah di kalangan para ulama. Ya, tapi satu hal yang perlu kita ketahui yang dikuatkan oleh beliau di sini, ya, dan juga termasuk madhab Imam Syafi'i, ya, segala sesuatu yang terkena jilatan anjing
maka hendaklah kita cuci 7 kali. Ya, satunya dengan tanah. Yang kedua, pendapat yang dianut oleh jumhur ulama bahwasanya semua anggota badan daripada anjing itu najis. Ya, wallahu taala alam. Mungkin yang lainnya. Barakallahu fikum. Barakallah. Apakah ada rukhsah ketika tidak menemukan air untuk dalam hal najis mutlak? Jazakallah. Nah, jazakallah khairan. Ya, kembali kepada kaidah tadi nggih, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Ya, bisa jadi kita mengalami ya bejana kita atau mungkin kaki kita dijilat anjing ya. Dan kita berada di satu tempat yang memang tidak ada air. Ya. Bagaimana yang kita lakukan? Ya, padahal sudah masuk waktu sholat ya. Ada sebuah kaidah rahmatullah, ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa dicapai semuanya juga tidak boleh ditinggalkan semuanya. Apa yang ada? Ya, maka dengan tanah kita gunakan tanah. Ya. Kedua, karena memang waktu sholat sudah mendekati dan itu yang paling urgen. Ya, maka hendaklah segera kita membersihkannya, kemudian kita melakukan sholat. Ya, bisa dipahami ya. Yang kedua, inilah pentingnya kita mengetahui khilafiyah di kalangan para ulama. Karena ketika terjadi perbedaan di kalangan para ulama, ya, dalam kitab Asbah wa Nadhair itu disebutkan ya, pendapat atau ijtihad ulama tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad ulama yang lain. Ya, maknanya apa rahmakumullah? Bisa jadi pendapat ulama yang sekarang mungkin kita anggap lemah, satu ketika kita membutuhkan pendapat tadi. Bisa dipahami ya? Nah, berarti kalau dalam kondisi seperti tadi, tidak ada air, tapi adanya tanah dan sudah masuk waktu sholat, maka pendapat mana yang kita pakai? Madhab Imam Abu Hanifah ya, atau madhab Imam Malik ya. Kalau dia menjilat bukan bejana, ya sudah, berarti tidak perlu kita cuci ya. Dan konon Hasan, salah seorang ulama ahli fikih dari Persis, beliau juga berpendapat seperti ini ya, bahwa najisnya jilatan anjing itu hanya dalam bejana. Ketika seorang terjilat ya, kemudian dia mau sholat, sudah tidak perlu dicuci lagi dan itu tidak najis ya. Wallahu ta'ala alam. Monggo yang lainnya. Kalau Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di daerah kami banyak anjing, tapi kadang-kadang kita keluar dari kebun ada anjing, dia basah, badannya basah. Itu tapi tak kenapa itu dekat kita, kelapa itu airnya apa? Airnya itu kena dicuci 7 kali ya. Iya. Walau ta'ala alam, kalau saya pribadi lebih cenderung kepada kenajisan anjing itu ada pada mulut dan liurnya. Ya, dan itu pun juga yang diungkapkan dalam hadis. Ya. Berarti kalau tadi kelepek-kelepek, selama yang kelepek-kelepek bukan liurnya nggih. Ya enggak masalah nggih, enggak perlu dicuci. Ya, berarti badannya, ekornya dan sebagainya ya tidak terhitung najis. Ya, karena yang dilihat najis adalah mulut sama lidahnya. Ya, apalagi ngapunten nggih, di daerah yang memang banyak anjing dan kita tidak bisa menghilangkan. Ya, kan tidak mungkin kan kita basmi anjingnya nanti di musuh tangga-tangga nanti. Ya. Lah, gimana kondisi seperti itu? Tadi kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Ya, kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Ya, maka Allah taala alam nggih. Saya pribadi lebih cenderung kepada yang najis itu adalah mulut sama lidahnya. Ya, kita bisa mengira-ngira kan itu nggih. Ya, ini anjing ini nyedak ini nyosor apa mau nyenggol gitu. Misalkan itu, mau nyosor kita kan bisa menghindar gitu loh. Ya, atau kita rem atau apa gitu loh. Tapi kalau cuma sekedar nyenggol, insya Allah enggak apa-apa. Allah taala alam. Ada lagi mungkin atau yang putri?
Jika ada monggo bisa ditulis. Barakallahu Ustaz. Ini pertanyaan yang agak keluar tak tema. sesuai tema ya. Saya pernah dengar subhat itu seperti ini, Ustaz. Salafi itu lebih membenci ahlul bid'ah daripada Yahudi atau Nasrani, Ustaz. Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Insyaallah. Salafi lebih membenci ahlul bid'ah daripada Yahudi dan Nasrani. Ya, pertama ini sumber perkataannya dari mana? Yang kedua, datanya dari mana? Ya. Pertanyaannya sekarang, membenci itu amalan hati lebih cenderung kepada amalan hati atau amalan perbuatan? Orang bisa membenci tapi dia bermuka manis, bisa kan? Ya, makanya dalam kajian-kajian akidah, ya, kita diwajibkan membenci kekufuran. Itu asalnya, pokok imannya. Ya, kalau dalam hati kita tidak membenci kekufuran, maka hilang keimanan kita. Ini sepakat para ulama loh, ya. Jangan dikatakan ini omongan saya sendiri ya. Ya, sepakat para ulama ya. Maka yang paling minimal hati itu membenci. Nah, pertanyaannya orang yang mengatakan seperti itu, kita lebih membenci ahli bid'ah daripada Yahudi dan Nasrani, tahu dari mana? Ya. Padahal secara konsekuensi akidah yang kita pelajari, orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka terhitung orang-orang bukan Islam kan? Ya, maka kita wajib membenci mereka. Dan kebencian kita tergantung muamalah mereka dengan kita. Kalau katakan orang la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu 'alaihim. Allah tidak melarang kalian ya untuk berbuat baik dan berbuat adil. Siapa? Kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengeluarkan kalian dari kampung halaman kalian. Lah, selama mereka orang Yahudi dan Nasrani tidak memerangi kita, jadi tetangga kita, baik dengan kita, ya kita juga baik dengan mereka kan? Ya, dalam hati kita membenci kekufuran mereka. Ya, mungkin yang dimaksud adalah sikap. Okay. Ya, bisa jadi. Ya, karena bisa jadi di suatu daerah lebih banyak bid'ahnya daripada Yahudi dan Nasrani. Okay. Pertanyaannya sekarang, maaf, di Lumajang ini lebih banyak Yahudi atau pelaku menyimpang sunnah? Bahkan mungkin kita bingung mau sensus, Yahudinya siapa ya di sini ya? Tidak ada gitu mungkin, atau ada mungkin sembunyi-sembunyi kan? Lah, mosok tidak logis ya ini. Kita lebih membenci Yahudi yang tidak ada daripada yang ada di hadapan mata kita. Ya, masuk akal enggak? Enggak masuk akal, gitu. Maka terkadang nih para ulama mereka bersikap sesuai dengan apa yang ada di hadapan mereka. Di hadapan mereka kesesatan, ya. Di belakang jauh di sana ada kekufuran dari Yahudi dan Nasrani. Maka mana yang dihadapi dulu? Ya kesesatan yang membahayakan yang di hadapan mata. Ya, ini masuk dalam fikih aula-aulawiyah, ya. Memilih yang utama daripada yang utama. Dan ini dibahas juga oleh para ulama. Maka seorang muslim ya dia tidak akan kehilangan orientasi kok ya. Dia akan bisa memilih mana yang lebih utama didahulukan. Kalau di daerahnya tadi banyak orang-orang yang berbuat bid'ah, maka inilah tanggung jawab dia. Ya. Adapun orang mengatakan ya mereka punya mulut ya terserah. Ya, kalau kita mengikuti mulut orang lain, masya Allah ya kita bisa merat mulut kemana-mana nanti ya. Ya, itu orang ngomong kemana-mana sudah ya. Pasti akan ada orang yang tidak suka pasti. Ya, makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah ya mereka beramar ma'ruf nahi mungkar dengan kemungkaran yang ada di hadapan mereka. Bisa jadi kasusnya nanti, ngapunten. Bisa jadi beda jadi lagi kasusnya mungkin di Palestina. Sana orang Yahudi banyak atau sedikit? Banyak. Memerangi enggak? Jelas memerangi ya. Mungkin ada ndak ahli bid'ah? Bisa jadi ada. Ya, tapi kondisinya mungkin sama ya. Sama-sama digempur sama ya Yahudi. Bahkan konon ya yang digempur di Gaza itu adalah termasuk juga orang-orang Nasrani juga di sana. Ya, mereka juga jadi korban daripada orang-orang Yahudi. Ya. Nah, kondisinya seperti di Gaza.
Kira-kira kita mendirikan kajian, membahas dan membantah ahli bid'ah pas sudah di sana. Loh, ini saya bertanya betul loh ya. Kita adakan daurah sudah. Ya, kita adakan daurah. Isinya apa? Ya, membantah dan menyebutkan kesesatan ahli bid'ah. Masya Allah. Ini kondisi yang tidak pas. Ya, kondisi peperangan yang mengharuskan kaum muslimin bersatu. Ya, pokok dia bukan orang kafir. Bahkan orang kafir pun bekerja sama boleh kok. Ya, kita bekerja sama dengan orang kafir untuk memerangi orang kafir yang lain itu boleh. Ya, selama tidak ada konsekuensi yang melanggar batasan syar'i itu boleh. Ya, ya kira-kira pas tidak kita mengadakan di sana? Tidak pas. Ya, karena kondisinya secara perang. Maka sekali lagi ya, perhatikan perkataan Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah. Ya, kalau kita menganggap diri kita lepas dari omongan manusia, maka berarti akal kita telah hilang. Gimana kira-kira? Kita selamat dari omongan manusia, ya berarti sama saja akal kita hilang. Tidak akan bisa selamat kita dari omongan manusia. Maka jangan sibukkan kita dengan omongan manusia. Sibukkan kita dengan Allah. Saya ada masalah tidak dengan Allah? Ya, terus itu yang jadi perhatian kita. Saya melakukan seperti ini tuh kira-kira Allah ridha atau tidak? Ya, itu lebih bermanfaat ya daripada kita sibuk dengan omongan manusia. Ya, tayyib wallahu taala alam. Sampun saya kira. Tayyib. Terima kasih. Agar majelis diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri dengan doa penutup majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.